bisa tambah sisa umur kalau gue disebut atau dijauhi? Disebut lah, soalnya kan nama gue pasaran. Feli. Pak, makasih banyak. Bapak orang pertama yang nambah sisa umur saya. Apa sih yang enggak buat Non? Jadi Non enak banget soalnya bisa hidup lebih lama. Iya, please Pak, sebut lagi nama saya. Tapi kenapa Bapak malah main HP sih? Barusan saya dapat notif penting dan saya harus pergi sekarang. Kalau gitu, saya pamit ya tanpa nama. Lah, awalnya excited banget nyebut nama gue, tapi sekarang malah ngatain gue tanpa nama. Aneh. Oh ya, saya juga berhenti kerja ya. Pak! Oke, satpam gue berhenti kerja setelah nyebut nama gue. Itu kira-kira kenapa ya? Buat apa juga dia sebut nama lo? Bukannya harusnya dia panggil lo Non? Kan, apalagi dia panggil gue tanpa nama. Sebenarnya sih sisa umur gue bakal bertambah kalau ada yang sebut nama gue. Hah? Kalau gitu, Feli. Gue sebagai bestie lo pengen banget lo panjang umur. Iya, makasih banyak ya, Kay. Loh, kalau gitu gue harus pergi kan? Keisha, lo mau kemana? Pola Keisha dan Pak Sapam kenapa bisa sama ya? Mereka sama-sama buka HP terus langsung kabur. Udahlah, gue pasrah aja. Lagi pula kalau sisa umurnya banyak, harusnya gue bangga kan? Feli, masih berani lo datang ke sekolah ini? Iya, padahal kita udah ngatain dan nolak lo sejak hari pertama lo masuk ke sekolah ini. Kuat juga ya lo? Wah, nambahnya langsung banyak. Ayo sebut gue lagi, Ti. Maksudnya sebut nama lo. Feli? Ti, liatin HP lo lah. Kenapa sih tanpa disuruh juga gue bakal pamerin HP gue? Waduh, apaan nih? Sebenarnya apa sih yang dari tadi muncul di HP kalian? Kenapa lihat HP ini pada langsung pergi? Gak ada apa-apa kan? Kok malah back screen? Gimana sih HP mahal kok kayak gini? Biasanya Tiara murka kalau gue jelekin barangnya, tapi kali ini dia memilih untuk pergi. Pasti ada sesuatu kan? Sekarang sisa umur gue udah banyak banget sih. Gue bahagia, tapi gue harus dijauhin sama semua orang. Gue kesepian. Kesepian kenapa, Nak? Sisa umur aku bakal bertambah kalau orang-orang sebut nama aku, mah. Mama coba aja. Jangan-jangan ini kekuatan dari sistem. Bener banget, Mas. Sekarang sisa umur aku udah 150 tahun. Aduh ya ampun, gimana dong? Kalau kamu pakai kekuatan kamu ini, kamu harus kasih tumbal. Hah? Tumbal? Gak mau, mah. Kalau gitu aku balikin lagi kekuatan aku ya. Sekali kamu udah pakai nggak bisa dilepas lagi kekuatannya. Buset, aduh gue harus minta bantuan ke siapa? Cila bantuin gue karena gue lagi struggle. Ya ampun Feli, tenang aja, tenang ya Feli. Jangan sebut nama gue. Kalau lo sebut nama gue, sisa umur gue bakal bertambah dan lo bakal nerima notif di HP. Kok ketawa? Ini situasinya bukan untuk ketawa. Gue nggak punya HP, tenang aja. Jadi gue nggak bakal menerima notif nggak jelas kayak kata lo itu. Kalau gitu syukurlah. Tadi lo bilang lo punya kekuatan bisa tambah sisa umur. Harusnya lo bahagia dong, Fel. Nggak bisa bahagia karena gue dijauhin sama semua orang. Kok senyumnya kayak gitu? Gue yakin ini semua dikendalikan sama seseorang. Kayaknya sih Cila ya, soalnya dia nggak terdampak apapun dari kekuatan gue. Kalau gitu saatnya gue geledah rumahnya Cila. Loh, nggak dikunci. Kalau gitu... isi rumahnya? Rumah apaan nih? Gak ada satupun yang bisa digeledah. Kosong rumahnya. Vel, lo ngapain sih masuk ke rumah gue? Padahal kan gue lagi bobo. Lo bobo di lantai? Oh, gue belum cerita ya. Sebenarnya gue bukan dari keluarga yang mampu. Jadi beginilah keadaannya. Pas lo tanya gue punya HP atau enggak, sebenarnya gue sedih karena gue gak punya. Astaga, maafin gue Cila, gue udah curiga sama lo. Gak apa-apa sih, wajar aja lo curiga sama gue. Tapi seharusnya lo kan ke tempatnya Bu Guru. Bu Guru sekolah kita. Kenapa? Karena beliau itu punya kekuatan yang sama kayak lo. Jadi harusnya beliau punya informasi kan tentang hal ini. Baru tahu, bener juga. Makasih ya Cil. Akhirnya pagi juga gue gak sabar banget buat ketemu sama Bu Guru nih. Sisa umur gue jadi 1000 tahun. Bagus dong, Nak. Kok jadi bagus sih, Mas? 1000 tahun itu lama banget. Kayaknya aku gak bisa hidup selama itu. Ya udah, kamu kelihatannya panik banget. Kalau gitu kamu bobo di rumah aja, gak usah ke sekolah. Gak bisa, Mas. Soalnya kamu tenang aja. Bu Guru udah izinin karena tadi dia udah telepon Mama. Itu artinya dia udah tahu bakal kejadian hal ini dong. Yuk, Mama bakal layanin kamu di rumah hari ini. Jadi harusnya kamu bakal tenang, bahagia. Enggak mah, aku rasa ada yang janggal. Ibu, saya punya masalah. Sebenarnya saya punya kekuatan. Dan ketika orang menyebut nama saya, sisa umur saya bertambah. Tapi mereka setelah itu langsung pergi setelah menerima notif dari HP-nya. Memang itu konsekuensi kamu. Maksudnya, sisa umur kamu bisa bertambah. Tapi konsekuensinya kamu dijauhi dan kesepian. Ibu tahu banyak hal ya. Kalau gitu, apa notif yang diterima sama mereka di HP mereka? Nggak mau, Feli. Nambah 1000 tahun lagi? Kenapa bisa nambah banyak banget? Padahal ibu cuma sebut 1 kali. Udah, kamu keluar deh. Masalah kekuatan kamu itu nggak bakal bisa diselesaikan. Karena itu emang udah nasib kamu. Terima apa adanya. Keisha? Aduh, apa
Apaan sih, Vel? Gue mau buat lo sadar, siapa tahu lo terpengaruh dari ilmu-ilmu jahat. Bukan gitu, sebenarnya gue ngejauh dari lo itu karena notif yang dikirim sama Bu Guru. Oh ya? Dia ada kirim pesan apa ke lo? Katanya kita harus cepet-cepet menjauh dari lo. Kalau kita masih temenan sama lo, kita bakal metong. Oh alah, cuman itu kekuatan gue gak bakal berdampak sama orang lain. Cuman bergelut sama diri gue sendiri aja. Ya udah, Vel, maafin gue ya, karena gue lebih percaya sama orang lain daripada bestie gue sendiri. Gak apa-apa, Kay. Justru jawaban lo saat ini menyakitkan gue banget kalau Bu Guru itu adalah impostornya. Tapi lo jangan main-main sama Bu Guru. Kalau sampai dia udah ngirim notif kayak gitu, artinya dia udah merencanakan ini semua. Kita punya kekuatan yang sama, jadi harusnya kita bisa duel. Nun! Pak, minggir, saya mau lewat. Non harus ke belakang sekolah. Nggak mau, ngapain juga saya ikutin Bapak. Bapak itu nggak berhak buat merintah saya. Tapi katanya Bu Guru tuh mau minta maaf sama kamu di belakang sekolah. Minta maaf? Jangan-jangan dia udah sadar kesalahan dia. Iya, katanya beliau merasa bersalah banget, makanya mau minta maaf secara langsung dan harus empat mata. Bapak nggak lagi ngerjain saya kan? Enggak lah, tugas saya di sekolah ini cuma buat nyampein pesan aja. Oke, kalau gitu saya bakal langsung datang ke sana. Lah, ini siapa sih yang sebut nama gue? Kenapa sekarang malah tambah lagi jadi 3000 tahun? Ya udah Bu, cepet aja minta maaf. Saya nggak mau nunggu kelamaan. Sekarang saatnya saya pindah kekuatan dan semua sisa umur saya ke kamu. Buat apa? Kita punya kekuatan yang sama, Bu. Sisa umur Ibu terlalu banyak, yaitu tak terhingga. Makanya dari awal Ibu tuh udah berencana mau transfer semuanya ke kamu. Kalau Ibu transfer berarti saya bakal hidup selamanya. Iya, hal ini bisa dilakukan kalau kita cuma berdua aja. Ibu udah menanti ini selama 300 tahun. Akhirnya beban Ibu hilang juga dan pindah ke kamu. Terus sekarang beneran pindah ke gue harus gimana nih? Lo tenang aja, gue bisa bantu lo asal lo bersedia. Karena sebenarnya gue adalah dukun. Caranya, lo bisa sumbangin sisa umur lo yang tak terhingga ini ke 10 orang yang udah metong. Tapi, iya, gue mau. Oke, deal. Bisa tahu jam tidur atau jam makan, karena gue suka tidur mending jam tidur kan? Mulai sekarang kamu itu berguna buat orang lain, nak. Maksudnya mah? Iya, kamu itu harus ngasih tahu jam tidur ke semua orang setiap harinya. Kalau aku nggak mau, ya kamu bakal buat mereka metong karena jam tidur mereka nggak sesuai. Wah, aku pegang nyawa semua orang nih mah. Nah, pertama-tama kamu harus kasih tahu mama dulu, karena kan mama orang terpenting di hidup kamu. Masa mama taunya belakangan? Jam tidur hari ini jam 6 sore, masa tidurnya awal banget sih mah? Yang namanya aturan sistem itu nggak bisa diganggu-gugat. Pak, saya yang bisa tahu jam tidur loh. Kalau gitu saya kasih tahu Bapak nih. Oh, gak usah Feli, kamu simpan sendiri aja. Lebih baik saya gak usah tahu deh. Tapi Pak, kamu kasih tahu ke teman-teman kamu aja. Itu lebih penting. Jangan-jangan Bapak tahu sesuatu tentang kekuatan saya ya? Hal baik atau hal buruk nih Pak? Saya nggak bisa kasih tahu kamu sekarang karena ada yang mengawasi. Hah? Siapa? Nggak ada orang deh perasaan Pak. Maaf, saya harus pergi sekarang. Hih, dia aneh banget sih. Padahal kan jam tidur penting banget buat nyawa. Anak-anak, di antara kalian ada nggak ya yang bisa lihat jam tidur hari ini? Saya Bu, kita harus tidur mulai jam 6 sore. Apa? Itu mah terlalu awal. Yelah, gue jam segitu masih berenang di empang. Lo bohong ya, Vel? Gue serius, tapi kalau kalian gak percaya nggak apa-apa deh. Paling juga kalian metong. Feli, lo tega banget berucap kayak gitu. Sudah, jangan ribut. Feli, mulai besok kamu punya tugas penting, yaitu kamu harus sampai lebih awal ke sekolah. Kalau bisa jam 3 subuh deh, supaya informasinya tersampaikan ke semua orang. Kenapa, Bu? Ya untuk jaga-jaga. Siapa tahu kan jam tidur besok pagi atau subuh kan gak ada yang tahu. Kasian banget Feli bernasib buruk. Kita masih asik-asik tidur, Feli udah sibuk. Saya yakin kekuatan ini ada di kamu, itu ada maksudnya kan Feli? Kekuatan saya ada kutukannya ya Bu. Kalau gitu saya transfer aja deh ke orang lain. Ibu mau nggak? Kamu itu udah dipilih sama sistem, jadi kekuatan kamu nggak bisa ditransfer. Keisha, kita main yuk. Nggak bisa lah Vel, sebentar lagi kan udah mau sore. Gue harus cepet-cepet pulang terus tidur. Oh, ternyata kalian semua emang patuh aturan ya? Iya, kecuali Pak Satpam kan? Maksud lo, Pak Satpam itu nggak pernah tidur seumur hidupnya, jadi dia nggak pernah ikutin aturan jam tidur. Oh, pantas saja tadi dia bersikap kayak gitu. Tapi mana ada manusia yang nggak bisa tidur, Kay? Maka dari itu Pak Satpam adalah orang unik. Dia dijadikan penjaga sekolah ini kan karena dia nggak bisa tidur, bisa jaga sekolah 7/24. Make sense sih. Lah, Bapak ngapain ada di depan rumah saya? Oh, saya cuma lagi berjaga aja. Bukannya tugas Bapak itu cuma jaga sekolah? Selain itu, saya juga punya kerjaan sampingan, yaitu jadi satpam komplek. Ah, banyak juga ya pekerjaan Bapak. Oh ya, saya harus kasih tahu kamu kalau nanti pas kamu tidur ada suara-suara aneh, jangan sekali-sekali kamu keluar rumah. Emang kenapa Pak? Kan bisa aja maling. Kamu tenang aja, ada saya yang jaga komplek ini. Ini satpam jangan-jangan mau mengelabui gue lagi. Bisa aja kan sebenarnya dia mau maling rumah gue. Kamu harus ikuti ucapan saya kalau mau aman. Feli, ayo masuk. Mama saya udah panggil Pak. Kalau gitu, selamat tinggal. Wah, di luar sunyi banget kayaknya. Gue harus tidur sekarang juga sebelum sistem deteksi kalau gue belum tidur kan. Suara apaan tuh? Ada yang belum tidur ya? Gue harus peringatin dia. Hello, kamu masih bangun? Harus tidur secepatnya, kalau enggak kamu bakal metong. Suaranya ada di dalam rumah kecil yang di dekat rumah gue ini. Kalau gitu gue harus lidikin kan?
Untung aja nggak dikunci. Feli, kenapa belum tidur, nak? Tadinya aku dengar suara aneh, terus aku keluar buat cek. Taunya mama. Terus kenapa mama mau dor-dor aku? Soalnya mama pikir kamu pencuri. Udah sana cepet tidur. Ya maaf, aku kan cuma takut mama kenapa-napa. Mama ini spesial, nggak harus ikutin aturan jam tidur itu. Aku kan anak mama, itu artinya aku juga spesial dong. Enggak, cuma mama aja. Kamu harus tidur lagi sana. Tapi, udah jangan ngomong lagi, nanti orang-orang pada bangun dan kamu malah buat mereka metong lagi. Iya deh, daripada gue ngerasa bersalah, mending gue tidur aja, lupain semua kejadian ini. Bagus. Kemarin tidur gue nyenyak banget. Feli, kenapa kamu kesiangan? Sekarang kita bahkan nggak tahu jam tidur kita itu berapa. Astaga, Bu, maaf. Saking nyenyaknya tidur saya sampai terledur. Udah buruan, jangan kebanyakan basa-basi. Atau sebenarnya lo udah nggak punya kekuatan ya? Masih ada kok jam tidur hari ini jam 1 siang. Astaga, mana hari ini gue mau dinner sama Cogan lagi. Kenapa semakin hari semakin awal sih tidurnya? Murid-murid, mau nggak mau kalian tuh tetap harus ikut aturan. Kalau nggak kalian bakal metong. Kayaknya kemarin ada suatu kejadian, tapi gue bener-bener lupa itu apa. Hari ini kita pulang sekolah jam 11. Kok pagi banget? Kan jam tidur kita jam 1 siang. Lo sendiri yang umumin. Mau nggak mau jam sekolah kita juga berantakan. Aduh, kepala gue pusing. Gue inget sesuatu. Malam tadi nyokap gue nggak tidur. Mana mungkin, Vel? Kalau iya, artinya nyokap lo udah metong dong. Nyokap gue masih hidup. Itu artinya ada sesuatu yang dia sembunyiin. Kita punya pikiran yang sama, Kay. Sebenarnya pas pulang sekolah gue pernah lihat nyokap lo bawa karung gede. Hah? Jangan-jangan nyokap gue ngelakuin sebuah kejahatan. Gue takut banget nih, Kay. Jangan takut. Kalau lo takut, lo nggak bisa nyelidikin hal ini. Hari ini adalah kesempatan emas lo buat nyelidikin lagi karena lo udah tahu. Oke. Bapak, kenapa ada di depan rumah saya lagi sih? Kan udah pulang sekolah dan saya satpam komplek, apa salahnya? Enggak, saya yakin ini Bapak ada sangkut pautnya sama mama saya kan? Jangan-jangan Bapak kerja sama beliau. Kamu ngomong apa sih? Mama kamu siapa aja saya nggak tahu. Pak, saya kasih tahu ya, kalau jam tidur hari ini adalah jam 1 siang yang mana tinggal 10 menit lagi. Saya kan manusia yang nggak pernah tidur, jadi saya nggak peduli sama jam tidur itu. Ya udah, karena Bapak nggak tidur berarti saya bisa minta bantuan Bapak dong. Awasi mama saya ya. Ngapain saya pedulin hal itu, kan saya nggak dapat duit. Iya udah, kalau nggak mau, saya bakal berusaha sendiri. Tuh, kan ada suara itu lagi, gue harus buru-buru ke sana kan? Feli, ayo tidur, mama bantu pok-pokin. Mama? Artinya suara itu? Yang jelas sih bukan mama. Udah cepetan tidur, jadi nggak? Iya, aku kangen banget dipok-pokin sama mama karena terakhir mama pok-pokin aku pas aku masih kecil. Udah cepet. Astaga, gue ketiduran, mana ini udah keesokan hari pula. Jam tidurnya kenapa ganti-ganti terus ya? Kalau kamu mau tahu kenapa hal itu bisa terjadi, buruan kamu ke rumah kecil. Bapak kenapa bisa masuk rumah saya? Pintunya nggak dikunci. Rumah yang ada suaranya kemarin ya? Mama di sana, Pak. Kamu bakal dapat jawabannya di sana. Dengan cara ini saya sudah bantu kamu, jadi sudah lunas ya. Mama. Mama lagi tekan-tekan apa itu? Kenapa temponya sama kayak jam tidur aku nih? Yah, ketahuan deh. Maaf ya, Nak. Selama ini Mama yang ngatur aturan jam tidur itu. Tapi kenapa, Mah? Tujuan mama kamu ngatur jam tidur supaya dia bisa ambil harta orang-orang di saat orang-orang tuh lagi pada tidur. Astaga, jadi selama ini rumah dan kekayaan kita itu punya orang lain, Mah. Yang penting kamu bisa hidup dengan enak kan? Nggak mah, aku nggak mau. Kalau pas satpam tahu, kenapa Bapak nggak laporin aja selama ini? Percuma, nggak ada yang percaya sama saya. Karena saya nggak tidur, saya dianggap sebagai manusia yang aneh. Kalau gitu, aku yang bakal laporin Mama dan masukin Mama ke penjara. Kalau kamu lakuin itu, kamu nggak bakal bisa bertahan hidup karena nggak ada Mama. Aku nggak peduli, yang penting aku nggak makan duit haram.